warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggriani, NPM 1902080025, mahasiswa dari Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh praktik konseling individu, di mana teknik ini akan mengajak klien untuk merubah pikiran secara kognitifnya dari pikiran-pikiran negatif ke pikiran-pikiran positif. Dan teknik ini pula saya terapkan sebagai konselor kepada klien yang mahasiswa UIN berusia 19 tahun yang memiliki masalah kesulitan belajar daring dikarenakan kondisi jaringan yang membuat malas untuk fokus kuliah. Berikut ini adalah video dan penjelasan saya sebagai konselor dan seorang klien yang bernama Nurul. Assalamualaikum Kak Nurul. Iya, waalaikumsalam Kak. Oke Kak, langsung saja. Saya Novita Anggriani yang akan menemani dan membantu Kak Nurul dalam menyelesaikan masalah yang dihadapin. Kemarin kan kita udah membuat janji, dan sebelum kita masuk ke konseling, saya akan memberitahu sedikit bahwa dalam konseling ini ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Jadi Kak Nurul nggak perlu takut dan ragu untuk menceritakan kepada konselor, karena kerahasiaan itu akan terjamin. Kemudian ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini, jika Kak Nurul keberatan menceritakan masalah di bagian tertentu, kami sebagai konselor tidak memaksanya. Dan selanjutnya, apakah Kakak sudah mengerti tentang asas? Sudah Kak. Kalau sudah, kita mulai aja proses konselingnya. Baiklah, saya persilahkan buat Kak Nurul untuk memperkenalkan diri dan menceritakan apa keluhan pada masa pandemi ini. Oke Kak, baik. Nama saya Sri Nurul Hasanah. Saya seorang mahasiswi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Keluhan saya selama pandemi ini, selama daring ini, saya kebetulan mahasiswi semester 3, dan selama ini tuh kami tuh mulai dari semester awal itu masih daring gitu kan. Jadi kan kalau daring itu kan kadang kan kondisinya itu kan kayak nggak memungkinkan, seperti kondisi nggak memungkinkan yang saya maksud itu seperti kayak kan sering tuh kan Kak, mati lampu bergilir gitu kan. Apalagi saat ini baru-baru ini kebetulan di daerah saya sering terjadi. Terus kan kalau jaringan hilang itu kan Kak, saya kan Kak terganggu sekali kan, kalau mau kuliah itu nggak bisa gitu kan. Jadi kalau daring ini sebaiknya ya cepet-cepet sih offline gitu kan, karena kan kalau daring ini karena mati lampu kita nggak bisa kuliah, kita ketinggalan. Apalagi kalau memahami secara daring sama offline gitu kan. Kalau offline kan kita kan tatap muka lebih mengerti dengan ekspresinya atau gimana gitu kan. Sementara kalau daring ini kita hanya bisa mendengarkan gitu kan. Kalaupun Zoom gitu dianya feelnya tuh nggak dapet gitu. Jadi kayak susah sih, apalagi kan nggak tahu kendalanya mau gimana ngatasinnya. Kadang kan nggak terduga juga gitu, jadi kayak males gitu belajar, kayak nanti mati lampu lagi gitu, jadi udahlah sekalian gak usah belajar gitu Kak. Itu gimana ya Kak solusinya? Solusi yang Kakak maksud yang bagaimana ya Kak? Gini loh Kak, kan tadi kan saya kan udah ngejelasin solusi kendala saya tentang belajar dari ini kan, kayak mati lampu yang tadi udah saya jelaskan itu kan menimbulkan rasa kemalasan di diri saya. Jadi kan kadang kayak orang tua udah ngebiayain kuliah itu mahal-mahal gitu kan, kerja keras biar anaknya itu pintar gitu kan, tapi akunya yang malas gitu, kayak gara-gara kayak terlalu banyak kendala gitu. Gimana ya Kak solusinya untuk mengatasi kayak rasa kemalasan itu, kayak bosan VN lagi yang didengerin gitu kan, apalagi kalau presentasi tuh dari VN atau dari Zoom gitu, gini-gini aja, jadi kan kayak malas gitu. Itu gimana ya Kak? Solusi yang dapat saya berikan untuk menghilangkan rasa malas itu, awalnya kita harus meniatkan diri kita untuk sukses dan membanggakan kedua orang tua. Kemudian setelah muncul niat tersebut, hati kita akan bergerak untuk tidak bermalas-malasan lagi.
ketika muncul saja malas itu, kita bisa membayangkan wajah kedua orang tua kita agar kita lebih semangat untuk mengikuti belajar daring ini sampai hilangnya kendala dalam daring ini. Ingat Kak, kesuksesan itu ada pada diri kita sendiri. Jika bukan kita yang berusaha dan mencoba, siapa lagi? Terima kasih. Sekian hasil praktik konseling individual saya. Semoga motivasi yang saya berikan kepada klien tersebut bisa membantu menghadapi masalah yang dihadapinya. Terima kasih.